disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, saya Rizka Desiandra. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali pendengar dalam Dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini tentunya kami akan menghadirkan topik-topik bahasan menarik untuk Anda simak. Dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di via telepon kami di 24644 serta di 081 1399 9790. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kebersamaan dari momen-momen istimewa yang akan kita lalui begitu ya dalam waktu beberapa hari ke depan ini, yaitu dalam topik Hai Bali Kengken merajut kebersamaan dalam keberagaman budaya di tahun baru Imlek Konzili 2576. Kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih dalam apa sebenarnya makna dari perayaan Imlek ini sendiri dan apa kemudian yang ingin disampaikan, kemudian juga pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan juga kira-kira ada rangkaian apa saja begitu ya dalam peringatan atau dalam menyambut tahun baru Imlek Konzili 2576 ini. Kita akan berbincang terkait dengan ini pendengar bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Sumarawan SPDH. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan juga nanti kita akan berbincang mendengar bersama dengan Ketua Makin Kabupaten Buleleng, Bapak Si Suliong. Selamat pagi Bapak. Bagi pemirsa Radio RRI Kabupaten Buleleng. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda juga nanti berbincang-bincang di via telepon, bisa di 081 1399 9790 serta di 0362 24644. Baik, sebelum kita ke Bapak Ketua Makin, kita akan ke Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terlebih dahulu. Pak Gede, kalau boleh tahu di peringatan tahun baru Imlek Konzili 2576 ini, program apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dalam perayaannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu ya. Umat beragama dimanapun saudara berada pada pagi hari ini ya. Tentu yang pertama dan yang utama selaku umat yang beragama, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerah yang sudah dilimpahkan pada kita semua. Pada hari ini saya tahu bahwa umat beragama semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan berbahagia untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita ya ataupun rutinitas kita dengan baik. Pada hari ini ya saya juga sangat berbahagia kita bisa hadir ya on air di RRI Singaraja ya dalam rangka kita menyambut Hari Raya Imlek ya 2576 Konsilik ya. Untuk itu ya saya ucapkan selamat ya merayakan Hari Imlek kepada umat yang beragama Konghucu ya, ataupun saudara-saudara yang pada perayaan ini akan merayakan, dan mudah-mudahan dengan perayaan Imlek ini ya tidak saja bagi umat Konghucu yang dianugerahi satu hal yang sangat positif oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi mudah-mudahan dengan perayaan Imlek ini kita seluruh bangsa Indonesia ya, kemudian seluruh warga di Kabupaten Buleleng secara khusus ya itu diberikan kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan. Karena tentu setiap perayaan hari raya ya tentu bagaimana
untuk menjadikan umatnya itu ya menjadi umat beragama yang tentu dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Rizka, ya hal-hal yang sudah kita laksanakan di Kemenag ya terkait dengan perayaan Hari Imlek ini, ya bahwasanya kami Kementerian Agama ya dalam hal ini memiliki tugas ya, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama itu ya. Karena kita paham dengan kerukunan ataupun dengan rukun ya tentu ya segala sesuatunya itu pasti akan tercipta menjadi bahagia dan damai. Oleh karena itu tugas kami di Kementerian Agama ya itu tentu melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kami ya, bagaimana untuk senantiasa merajut kemudian memelihara kerukunan yang memang kita lihat pada hari ini itu sangat baik sekali ya, sangat kondusif ya. Tentu kami Kementerian Agama bersama umat semua ya untuk bisa menjaga kerukunan itu. Nah, terkait dengan hal itu ya Mbak Rizka ya, bahwa kami di Kementerian Agama ya untuk menghormati, kemudian untuk menghargai ya, tentu kami pemerintah dalam hal ini oleh Pak Sekjen sudah dikeluarkan semacam himbauan ya untuk bisa memasang di tempat kami di kantor itu untuk ornamen-ornamen yang berkaitan dengan perayaan Hari Imlek. Nah, kemudian kami dengan FKUB ya beberapa hari yang lalu juga senantiasa kita lakukan setiap akan ada perayaan hari suci agama apapun itu ya, tentu kita duduk bersama ya, kami Kementerian Agama, kemudian pemerintah daerah yang diwakili oleh Kesbangpol, kemudian ada dari unsur FKUB dan unsur yang lain ya terkait dengan itu. Nah, tentu kita duduk bersama ya bagaimana tentang perayaan Hari Imlek ini ya, Hari Raya Imlek ini bisa berjalan dengan baik dan umat-umat saudara-saudara kita yang akan merayakan itu bisa merayakan Hari Raya ini dengan penuh kedamaian dan ketenangan serta kenyamanan. Nah, tentu itu yang dapat kita lakukan ya sebagai pemerintah. Dalam hal ini juga mengucapkan ya sekali lagi selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kami yang beragama Konghucu ya. Sekali lagi mudah-mudahan dengan perayaan Hari Imlek ini ya saudara kami itu dalam hal bagaimana kita menjadi diri-diri yang berkualitas itu bisa kita tunjukkan dengan perayaan Hari Raya ini. Mungkin kiranya demikian dulu Mbak Rizka yang dapat saya sampaikan ya. Baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dan kali ini kita mau ke Bapak Ketua Makin, itu berkaitan dengan perayaan Imlek tahun 2025 ini. Itu tema besarnya dari pemerintah pusat yaitu ritual syukur dan harapan baru. Nah, kira-kira dalam perayaan Imlek tahun 2025 ini pesan-pesan apa dan makna mendalam apa yang ingin di-delivery kepada masyarakat dan juga untuk mereka yang merayakannya. Silakan Pak Ketua. Selamat pagi pemirsa Radio RRI Pro 1. Wite Tongtien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Salam kebajikan. Belum genap setahun Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Juni 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2/OEM/1946 tentang Hari Raya bagi pemeluk agama di Indonesia. Terkhusus untuk umat Konghucu yang di masa itu identik dengan etnis Tionghoa. Pada aturan umum pasal 4 tercatat ada 4 hari raya yang ditetapkan, yaitu Tahun Baru Imlek, wafat Nabi Konghucu, Qingming, hari lahir Nabi Konghucu. Yang dimaksud Tahun Baru di atas adalah dengan penjelasan pada bagian aturan khusus pasal 6 disebutkan pada tahun 1946 Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 2 Februari 1946. Pada pasal 7 disebutkan bahwa untuk susunan Hari Raya Tahun Baru Imlek berikut maka ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari peraturan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah lama mengakui keberadaan umat Konghucu di Indonesia
bersama dengan agama yang lain. Sedangkan pada tahun 1967 ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina menginstruksikan bab kedua, perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dalam lingkungan keluarga. Instruksi ini ditetapkan di Jakarta 6 Desember 1967 pejabat Republik Indonesia tentang TNI Jenderal Soeharto. Berikut perjuangan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Keputusan ini diperjuangkan saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden, membuat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1907 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Pencabutan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Dan pada saat Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2002, Presiden Republik Indonesia tentang tertangan Megawati Soekarno Putri. Semenjak Presiden Abdurrahman Wahid, Tahun Baru Imlek dirayakan secara nasional bagi umat beragama Konghucu di Indonesia. Pada saat Tahun Baru Imlek 2571 Konsili yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 mengadakan sembahyang kepada Tuhan atau Tien atau para dewa-dewi atau leluhur pada saat Tahun Baru Imlek untuk umat Konghucu mengadakan persembahyang di kelenteng dan rumah masing-masing umat Konghucu. Kenapa Tahun Baru Imlek setiap tahun memakai sebelum Masehi 2576 Konsili? Karena itu ada cerita sejarah di negara Tiongkok termasuk di Indonesia. Kelenteng atau biu tempat ibadah umat Konghucu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007 Presiden Republik Indonesia tertanggal Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Sedangkan Tahun Baru Imlek 2576 Konsili yang akan diperingati pada tanggal 29 Januari 2025 oleh umat Konghucu. Penanggalan Konsili dihitung dari tahun 551 sebelum Masehi yang merupakan tahun kelahiran Nabi Kongse sebagai nabi terakhir dalam Ruciao atau agama bagi kaum yang lemah lembut dan berbudi luhur, agama yang telah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi bertepatan tahun ular kayu dan yang Ciong dengan tahun ular kayu, monyet, babi, macan, dan ular. Ritual Ciswa Imlek 2576 Konsili. Ciswa adalah salah satu ritual dalam agama Konghucu yang telah berusia ribuan tahun. Tujuan Ciswa adalah menyelaraskan unsur kayu, api, tanah, dan air dan sio seorang yang unsur dan sio dari tahun Imlek yang berjalan sehingga terjadilah keselarasan bioritme antara manusia dengan alam semesta. Ciswa dapat mengurangi musibah malapetaka, ritual yang menimpa seorang serta akan membawa berkah seperti memperoleh kesehatan dan rezeki bagi umat yang melakukan Ciswa. Sedangkan Tahun Baru Imlek 2576 Konsili yang lalu pada tanggal 10 Februari 2004 bertepatan dengan tahun naga. Jadi Tahun Baru Imleknya yang tanggal 29 memasuki tahun 2025 adalah tahun ular. Sebelumnya tahun naga yang 2575. Nah, daripada itu makanya tepatnya Tahun Baru Imlek sebelum Tahun Baru Imlek tanggal 23 umat Konghucu biasanya membersihkan dewa-dewa yang ada di tempat-tempat ibadah. Dari pukul 21 sampai 23.
Nah, sembahyang leluhur merupakan menjelang malam tahun baru tanggal 28 Januari, sembahyang malam tutup tahun pukul 23. Ya. Jadi jam 12, sebelum jam 12 umat Tionghoa yang berasaskan agama Konghucu biasanya sembahyang pada malam hari, dan kebesokannya merupakan hari raya tahun baru Imlek 2576 Kongsri pada tanggal 29 Januari 2025. Sekian, terima kasih. Ya, baik, berarti memang perjalanannya begitu ya sampai akhirnya tahun baru Imlek ini diakui sebagai hari libur nasional juga dengan SKB 3 Menteri begitu. Dan kalau boleh tahu juga sebelum kita ke Pak Kepala begitu ya, kembali untuk rangkaian kegiatannya dalam menyambut hari raya Imlek ini apa saja begitu ya di tahun 2025 ini Pak Ketua. Biasanya sebelum tahun baru Imlek pada tanggal 28 atau tanggal 29 biasanya itu ada ya tari-tarian barongsai lah di kelenteng kegiatannya, dan ritual-ritual untuk upacara keagamaan pada saat tanggal 29 mungkin jam 7 pagi. Ya, berarti rangkaiannya masih tidak berbeda daripada tahun sebelumnya begitu ya Pak ya. Oke, baik, kita mau ke Pak Kepala Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Pak Gede. Kalau dilihat pun bahwa memang hari penyambutan tahun baru Imlek ini kan memang ada antusiasnya sendiri dan nuansanya berbeda begitu. Bagaimana kemudian dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama untuk bisa juga ikut menyuarakan seperti misalnya keberagaman, kemudian toleransi dan juga moderasi beragama agar di bawah masyarakat itu juga bisa menikmati kemeriahannya tanpa ada singgungan satu sama lain ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rizka ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Koko ya, Koko si Suliong ya, terkait dengan perayaan hari Imlek ya, sudah disampaikan dari mungkin bagaimana beberapa tahun yang lalu kan itu ya, seperti disampaikan oleh Koko tadi kan itu. Nah tentu sekali lagi kami dari Kementerian Agama ya, yang memiliki tugas dan fungsi ya diantaranya adalah bagaimana kita merawat kemudian meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Kemudian kita dikaitkan dengan toleransi beragama ya, bahwasanya kita di Indonesia ini kan sudah ditakdirkan gitu ya untuk kita berbeda ya, sangat heterogen ya. Di salah satunya adalah kita berbeda tentang agama kan itu ya. Tapi saya yakin ya bahwa perbedaan yang ada di Indonesia ini itu sudah dipahami, dan tentu kerukunan ini menjadi satu hal yang menjadi mutlak gitu ya, harus kita lakukan dan terus kita rawat ya. Nah terbukti apa yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita lihat khususnya di Kabupaten Buleleng ya, bagaimana tingkat kerukunan umat beragama itu sangat baik gitu ya. Nah tentu yang namanya kerukunan meskipun hari ini kita pandang baik dan kita sama-sama memandang bahwa itu adalah sesuatu yang sudah baik, tentu ini menjadi tugas kita bersama gitu ya. Di samping juga kami sebagai pemerintah dalam hal ini bagaimana untuk bisa menyelenggarakan bagian dari pemerintah tentang agama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kerukunan itu. Nah kami di Kementerian Agama ya dengan program moderasi beragama ya, tentu kita pertama mengajak semua umat beragama ya bahwa dengan dasar negara Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian terdiri dari juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah 4 pilar yang menjadi pilar kebangsaan kita. Nah tentu dengan apa yang disampaikan tadi itu kita warga negara ya khususnya di Kabupaten Buleleng ini ya turut gitu ya memberikan semangat atau menghormati, menghargai ya, memberikan teman-teman kita, saudara kita yang umat beragama yang sedang merayakan hari sucinya ya, dalam hal ini adalah
umat Konghucu untuk bisa merayakan hari raya Imlek gitu kan. Karena tanpa dukungan dan tanpa kita saling menghargai, saling menghormati dan kita memberikan satu toleransi ya yang baik, ya tentu kerukunan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik juga. Nah, oleh karenanya apa yang sudah baik ini ya selama ini ya saya mengajak kembali kepada umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya ya, tentu saya yakin bahwa rasa kebersamaan kita, rasa kerukunan kita, kemudian toleransi kita yang sudah terbangun dengan baik ini ya saya kira kita sudah sama-sama memahami dan sudah kita laksanakan. Oleh karena itu ya tentu mari kita saling menghargai antar umat beragama, kemudian menghargai intern dalam kita dan bagaimana komunikasi atau hubungan umat beragama dengan pemerintah gitu. Ya, baik, itu baik. Mariska yang ya ini menarik ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang kerukunan umat beragama itu tidak 1-2 orang, tidak 1-2 agama yang terlibat, tapi semua agama yang ada. Gitu Ya, kan. mendengar kami juga mengundang atensi untuk pendengar yang ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek juga, ataupun ada mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perayaan Imlek dan juga bagaimana turut menjaga kerukunan umat beragama ini. Kami undang atensi Anda di 0362 2464 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda pendengar di via YouTube kami di RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kita juga masih berbicara terkait dengan merajut kebersamaan dalam keberagaman budaya di tahun baru Imlek Konzili 2576. Masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Sumarawan SPDH, dan juga Si Suliong, Ketua Makin Kabupaten Buleleng. Kami undang pendengar Bapak, mohon izin kita sapa pendengar kita di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gus Maung di Mayong. Nah, silakan Pak. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Agus. Kepala Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Gus. Iya, sahabat saya ya dari teman kecil sekarang ini, Suliong. Oh Pak Suliong. Bagaimana kabar ini? Kabar baik-baik Pak Agus. Pak Suliong kabarnya baik Pak Gus. Oh, sedang cari sehat. Iya, Pak Gus sehat ya. Pak Gus sehat ya. Ya, sedang cari sehat. Lama tidak pernah bertemu. Terakhir suatu saat ke Denpasar sama ya teman saya Pak Yasir itu. Pak Yasir bagaimana ya? Sehat ya? Masih sehat Pak Agus, masih sehat. Ya, salam beliau ya. Baiklah, saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Imlek. Ya, saudara-saudara kita ya menganut agama Konghucu. Ya, tadi sudah dibacakan. Ya, mengenai landasan-landasan hukum yang tadi ini dari 46 latar belakang sejarahnya Indonesia kemerdekaan. Pasang surut ya agama Konghucu ini ya ketahui bersama. Ya, sekarang sudah duduk bersama sekarang dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pemerintah sudah mengakomodir agama-agama yang ada di Indonesia sekarang ini. Sangat bahagia sekali dapat berkumpul menjaga kerukunan persatuan dalam beragama kita ini. Bebas dalam melakukan agama kita masing-masing, saling hormati, saling menghargai, dan kurung sejahtera betul di dalam landasan hukum yang sudah dibacakan sekarang ini. Dan pasal 29 Undang-Undang 45 sudah jelas kita tetap merasakan Pancasila. Inilah berjaga sekarang 6 agama yang kita miliki di Indonesia ini satu-satu yang di dunia. Jadi Indonesia ini ya luar biasa. Hanya di Indonesia aja Pak Gus. Luar biasa sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia cinta ini satu agama ya Islam, dua Kristen ya sudah Katolik, 3 Hindu, 4 Buddha. Ya, 5 ini termasuk Konghucu semua ini. Semoga kita semua bahagia, rukun dan damai selalu, saling mencintai
Sekali lagi tidak banyak komentar. Selamat Hari Imlek dan Tahun Baru yang Tionghoa Konghucu ini. Baik, Bapak terima Kementerian kasih. Agama Republik Indonesia, saya hormati. Yes, siap Baik, Pak Gus. terima kasih ya Ya, Pak terima kasih Gus. Pak Gus. Yes, semua Baik, Pak ada Gus, Pak semua. Gus Maong ya di Mayong sudah ikut bergabung sebagai penelpon pertama kita yang juga sangat antusias begitu jika berbicara tentang kerukunan beragama, dan beliau juga mengucapkan selamat hari atau selamat menyambut tahun baru Imlek tentunya untuk yang merayakannya. Di 24644 kita sapa kembali satu penelpon lagi begitu di belakang Pak Gus Maong. Selamat pagi RRI. Selamat Halo. pagi, Iya, Selamat selamat pagi pagi. dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ketut Maliarso Bondalam, Pak Ketut Mariasa di Bondalam silakan. Mbak Rizka, Iya, Sukses, silakan Pak. yang terhormat para narasumber. Pertama, saya ucapkan selamat merayakan Hari Suci Imlek. Semoga memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan. Kemudian, tujuan dilaksanakannya ini kan bagaimana kita mengapresiasi apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, rasa syukur atas apa yang diperoleh dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Kemudian saya bertanya, mungkin bertemu ini. Saya yakin moderasi beragama, khususnya di Buleleng, berjalan dengan baik. Apresiasi positif penjelasan tadi, baik dari Pak Ketua maupun dari Bapak Gede, luar biasa. Kemudian pada waktu saya kecil dulu, ingat ada istilah kalau sudah dalam agama Konghucu ini dengan hari raya Imleknya, itu akan terjadi hujan lebat dan ombak laut bertebur dengan dahsyat. Nah, itu katanya kalau sudah begitu berarti dewanya datang. Maka dari itu saya mohon penjelasan ini ampure. Kan apakah memang seperti itu, ada kepercayaan atau mitos para sahabat yang memeluk agama Konghucu? Ya. Sepatu bakal sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang jangan disimpan dalam hati, Mbak Rizka. Cakep. Terima kasih Pak Mariasa, nanti akan dibalas pantun oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, bukan begitu Pak? Iya, baik. Tadi juga sudah disampaikan pertanyaan dari Pak Mariasa begitu ya, terkait dengan isu-isu ataupun mungkin ini juga pertanyaan dari semua masyarakat begitu ya, terkait dengan apakah di setiap malam tahun baru Imlek itu selalu ada hujan lebat dan juga disertai dengan deburan ombak yang kencang. Nanti akan ditanggapi apakah ini hanya sekedar cerita di masyarakat atau juga mempunyai arti lain. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644, tentunya satu orang penelpon lagi di via telepon yang ingin bergabung. Kami atensi di via telepon di 24644 dan juga di WhatsApp 081139999790 dan juga di via YouTube RRI Singaraja Official. Baik, sebelum kita sapa kembali pendengar di 24644, kita akan rehat sejenak dulu ya Pak Ketua dan juga Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan satu jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiantra, dan kami masih akan menghadirkan begitu ya untuk obrolan dan juga dialog di dalam menyambut dan juga merayakan tahun baru Imlek tahun 2025 bersama dengan kedua narasumber kita. Dan sudah ada 2 orang penelpon tadi yang bergabung, ada Pak Gus Maung di Mayong dan juga ada Pak Mariase di Bondalam. Kita tanggapi dulu dari Pak Gus Maung yang ada di Mayong. Silakan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Mungkin saya jawab dulu panturnya Pak Mariarsi Bondalam ya. Boleh, dengan senang hati Bapak silakan. Pak Ketut B Pasih B Nyalian, terima kasih kami sampaikan. Luar biasa cakep, begitu cakep, ya. gitu Silakan ya. Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Gus Maung di Mayong, kemudian Pak Ketut Mariarsi di Bondalam ya, yang sudah hari ini juga ikut berpartisipasi ya untuk kita komunikasi kita pada hari ini gitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gus Maung tadi ya. Ini saya juga sangat sependapat ya apa yang disampaikan tadi beliau di samping juga beliau mengucapkan kepada saudara-saudara yang beragama Konghucu untuk merayakan hari suci Imlek pada tahun ini, yaitu tahun 2576 Kong Silik ya. Mudah-mudahan dengan doa mungkin tadi disampaikan ya, senantiasa kita dimurahkan rezekinya kan itu ya Mbak Rika tadi. Ini satu doa yang sangat luar biasa kali ini, menunjukkan bahwa inilah kita ya, terkait dengan toleransi beragama kan itu ya, bahwa kita ini adalah sebenarnya bersaudara kan itu ya. Kalau memang sudah bersaudara ya tentu bagaimana kita ikut merasakan kan itu, apakah kita merasakan ya, dalam kita kan dalam hal ini ya kita merasakan umat Konghucu untuk bisa merayakan hari Imleknya gitu. Nah kemudian terkait dengan pasal 29 memang tadi saya sampaikan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah pilar kebangsaan kita untuk merajut keberagaman ya, merajut kerukunan di tengah keberagaman kan gitu ya. Artinya dengan 4 pilar itu, apalagi ada Undang-Undang Dasar di pasal 29 ya, terkait dengan tentang bagaimana kita beragama, pemerintah sudah menjamin untuk warga negaranya untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing kan gitu ya. Nah kemudian inilah Indonesia yang sampaikan tadi ya, sangat luar biasa sekali, yang di negara lain tidak ada gitu ya. Sangat majemuk ya, bahkan dari sukunya, kemudian dari agamanya, kemudian dari rasnya ya, dan bahasanya dan seterusnya lah, kita sangat majemuk sekali. Tapi di tengah keberagaman itu kita bisa merajut satu kebersamaan yang sangat luar biasa. Nah ini terima kasih Pak Gus ya, yang ada di Mayong ya, ini satu support, satu pendapat yang memang sangat luar biasa sekali ya. Kita berharap bahwa semua kita bisa saling menghargai, saling menghormati ya, antar agama kita ya, sesama agama seperti itu. Kemudian untuk Pak Ketut Mariarsi ya juga mengucapkan selamat gitu ya pada saudara yang merayakan pada hari ini. Kemudian untuk tujuan gitu ya, untuk bagaimana kita mengapresiasi ya apa yang menjadi ciptaan Tuhan kan itu ya. Karena Tuhan menciptakan Indonesia ini berbineka, beragam gitu kan. Tentu bagaimana kita untuk bisa merajut, menyatukan ya, ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Baik. Nah untuk hujan lebat pada saat Hari Raya Imlek ya, kita mintakan pada Koko aja ya. Nanti Koko Suliong yang akan bisa menjelaskan itu kok. Oke, silakan kok. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala atas tanggapannya, dan juga terima kasih atensinya Pak Gus Maung di Mayong. Kita ke Pak Ketut Mariarsi juga tadi bertanya terkait dengan alam yang
katanya, ini masih katanya apakah benar atau tidak begitu, ataupun mempunyai makna lain juga dalam perayaan Imlek itu ya, untuk hujan lebat dan juga deburan ombak yang sangat kencang pada saat malam pergantian tahun. Nah, ini bagaimana? Silakan untuk Pak Ketua Makin bisa memberikan tanggapan. Selamat pagi Pak Mariase, terima kasih atas ucapannya dan doanya tentang masalah tahun baru Imlek, dan juga Pak Agus Mayong gitu. Masalah Pak Mariase, masalah hujan lebat menjelang tahun baru Imlek, kalau antara Indonesia dan Tiongkok, biasanya kan tahun baru Imlek itu sebelum di Indonesia kan di Tiongkok dulu. Kalau di Tiongkok tahun baru Imlek itu ada 4 musim, musim dingin, musim salju, musim panas, musim hujan, semi biasanya. Kalau di Tiongkok biasanya memang menjelang tahun baru Imlek ini, saat itu musim hujan di sana. Jadi antara Indonesia dan Tiongkok itu berbeda. Kalau di Indonesia kan musim panas dan musim hujan. Jadi bertepatan dengan tahun baru Imlek di Indonesia, jatuhnya memang tepat bulan Desember atau Januari Februari itu pas memang musim-musimnya musim hujan. Jadi mau ndak mau selalu itu pada Januari itu pasti musim hujan yang deras. Nah, karena derasnya hujan, air itu kan jatuh dari bumi ke daratan. Jadi banyak yang kena musibah lah, seperti digigit, mungkin ada banjir bandang juga. Pas pada saat Januari inilah petani-petani di Tiongkok maupun Indonesia itu bercocok tanam yang pas dan subur. Jadi kalau dilihat memang sejarah sudah terjadi seperti itu. Sekian. Baik, berarti memang itu ada ceritanya tersendiri begitu ya. Terima kasih untuk Pak Ketut Maliasa atas pertanyaannya. Kita ke WhatsApp kali ini ada yang bertanya juga ini. Selamat pagi juga untuk Ibu Suryani. Ibu Suryani yang ada di Jalan Gajah Mada ingin bertanya. Saya ingin tahu dulu untuk pelaksanaan dari Imlek ini apakah mempunyai makna yang seperti apa ya? Saya ingin tahu untuk makna dari perayaan Imlek itu apa. Terima kasih untuk Ibu Suryani ya. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah ikut menelpon di via WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Kita akan coba untuk hubungi kembali. Ini ada pendengar kita yang juga ingin ikut beratensi di via telepon WhatsApp call gitu ya. Kita akan tunggu untuk kali ini di via telepon kita juga masih bisa ikut bergabung. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Ketut Lile di via WhatsApp call. Kita sapa dulu di WhatsApp call kami. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi Pak Lile. Baik, tampaknya masih terputus ya. Kita coba hubungi kembali, nanti kita akan sapa juga di via telepon WhatsApp call-nya. Kita akan tanggapi dulu. Ada Ibu Suryani tadi di Jalan Gajah Mada yang bertanya makna dari perayaan Imlek ini apa begitu ya. Tampaknya Pak Ketut Lile sudah terhubung. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi, Iya, Pak Ketut silakan, apa yang disampaikan ini Pak Ketut terkait dengan topik kita di pagi ini. Enggak salah mencet. Iya, baik, terima kasih ya Pak Ketut ya sudah beratensi juga di via telepon di dalam dialog Hai Balik Kenken. Ada Ibu Suryani yang mengatakan apa sebenarnya makna mendalam dari perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan setiap tahunnya oleh umat yang merayakan. Silakan untuk Pak Ketua Makin dulu. Untuk makna perayaan Imlek biasanya merefleksi perjalanan hidup selama setahun terakhir, menyambut tahun baru dengan penuh harapan dan memperkuat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur. Jadi kalau tahun baru Imlek maknanya, kalau kita merayakan tahun baru Imlek, seharusnya itu semua harus rangkaiannya baru, baju baru, semua harus baru. Nah, rezeki pun datang akan
lebih banyak. Sekian. Mudah-mudahan. Baik. Berarti memang maknanya adalah harapan baru di tahun baru dan semoga kita juga menjadi pribadi yang baik begitu. Tidak berbeda jauh dengan makna perayaan dari hari raya lainnya begitu ya. Tentunya Pak Kepala, mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak Kepala Kantor? Iya. Terkait dengan makna hari raya Imlek ini kan tadi secara khusus sudah disampaikan oleh Koko ya. Ya. Selaku Ketua Matakin ke Kabupaten Buleleng ya. Bahwa itu diharapkan nanti kan semuanya baru, dari baju baru, kemudian juga rezekinya baru kan gitu ya. Kalau kami dari Kementerian Agama dalam hal ini memaknai bahwa ini yang disebut dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama gitu ya. Bahwa setiap perayaan hari suci agama yang dirayakan oleh umat beragama apapun itu gitu ya, yang dalam hal ini nanti akan ada hari raya Imlek ya, bahwa kita memaknai dalam hal perayaannya kan itu ya, dalam hal perayaannya ya, apalagi Imlek ini kan juga tahun baru kok ya. Iya, tahun baru ya, artinya mudah-mudahan dengan tahun ini kan serba baru, jadi hatinya harus baru, jadi juga semangat baru, hati baru kan itu ya. Tadi baju baru juga kan ya, Koko kan bajunya baru sekarang kan ya, rezekinya juga baru kan itu ya. Tapi kehidupan juga harus berubah baru. Tapi lebih daripada kehidupan itu tapi lebih daripada itu bagaimana kita dengan perayaan hari suci agama yang setiap kita rayakan dari agama manapun itu, harapannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita masing-masing gitu. Ya, kualitas diri yang bagaimana kan itu ya. Artinya bahwa sifat-sifat Tuhan ya yang sesungguhnya itu senantiasa harus dihadirkan pada diri kita. Gitu ya. Ya sifat-sifat Tuhan yang mana ya, paling tidak ya kita bisa menghargai diri kita. Kadang-kadang kan banyak orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Betul. Ya, kemudian kita menghargai, menghormati orang lain ya, dan seterusnya lah begitu. Nah, ini makna harapan daripada hari raya-raya yang akan dilakukan, termasuk juga bagaimana kita senantiasa selalu meningkatkan kerukunan kehidupan beragama. Baik, terima kasih Pak Kepala Kantor. Dan ini waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Tapi sebelum closing statement, ini ada baru satu masuk dari pendengar yang juga ikut bergabung, ada Pak Narta Arianto. Ini selamat bersuara di udara untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Ketua Makin juga. Selamat Hari Raya Imlek. Terima kasih. Semoga damai, sejahtera, toleransi lebih meningkat. Bagaimana tentang status yang juga saat ini WNA Cina begitu ya. Baik, nanti kita akan tanggapi dulu untuk topik ini di lain kesempatan ya Pak Narti ya. Kita sedang berbicara tentang Imlek kali ini. Nah, untuk acara Imlek itu apakah ada bakti sosial, tanda kebersamaan kepada warga kurang mampu di lokasi terdekat dengan kelenteng dan yayasan-yayasan sosial atau keluarga yatim piatu. Mereka juga mau merasakan hidup baru dengan rasa toleransi bersama begitu. Nah, silakan untuk Pak Ketua Makin mungkin bisa ditanggapi terkait dengan acara bakti sosial ini. Silakan Pak. Biasanya memang tahun baru Imlek itu ada beberapa warga mengadakan bakti sosial ke tempat-tempat ibadah ataupun ke umat-umat orang-orang Tionghoa atau warga yang lain yang tidak mampu. Biasanya dikasih bingkisan ya alas sekedarnya aja. Ya, baik, berarti memang ada untuk acara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Natariante dan juga terima kasih juga untuk yang sudah beratensi di 24644. Made Asih juga terima kasih ya untuk sudah bergabung juga di via WhatsApp. Mohon maaf tidak bisa kita tanggapi dulu untuk pertanyaannya karena waktu sudah mendekati pukul 10. Nanti kita di lain kesempatan kita akan membahas tentang topik-topik lainnya tentunya yang menarik. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan untuk Anda yang beratensi di via telepon juga terima kasih, di via RRI Singaraja Official di live YouTube kami juga terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan persilahkan dulu untuk Bapak
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement terkait dengan topik dialog kita pada pagi ini. Silakan Pak Kepala. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Pertama saya ucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang merayakan Hari Raya Imlek ya. Dalam hal ini umat beragama Konghucu ya. Akan merayakan Hari Raya Imlek 2576 Kong Silik ya. Dan saya ucapkan Gong Si Facai kan itu ya Kak ya. Mudah-mudahan dengan perayaan Hari Raya Imlek ini ya, kita semua itu menjadi insan-insan yang lebih baik lagi ya, insan-insan yang lebih berkualitas lagi, dan insan-insan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, orang mengatakan untuk kita mendapatkan hidup yang sejahtera, damai dan bahagia, caranya adalah dengan merajut kerukunan. Baik. Jadi dengan kerukunan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan tadi. Untuk itu umat beragama dimanapun saudara berada, mari kita tingkatkan ya terkait dengan toleransi beragama kita, kerukunan beragama kita, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Bapak, dan Pak Ketua Makin bisa langsung memberikan closing statement juga untuk perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Silakan Bapak. Marilah menyambut dan melaksanakan Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi umat Konghucu Kong 2576 Kong Sili dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Semoga kita dapat menjalankan ibadah Imlek 2576 dengan baik, tanpa kekurangan apapun dan melalui kebajikan setiap insan. Akhir kata, salam keimanan Wite Tongkien, Sien Wite miliki yang satu, yaitu kebajikan, sancai. Demikianlah sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, Pemirsa. terima kasih Pak Ketua Makin ya, luar biasa, dan sekali lagi kita ucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Kong Si Facai. Terima kasih, sancai. Sancai. Baik, terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan tetaplah bersama kami pendengar, kami akan hadirkan kembali rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra dan selamat pagi.
101